lagi yang dianjurkan. Bahkan Kanjeng Nabi itu sering kok memberikan ijazah, misalnya bacalah ini agar ini, termasuk salaf-salaf kita, termasuk kiai-kiai kita, termasuk habaib-habaib. Beliau itu sering memberikan ijazah-ijazah, baca ini setelah subuh, baca ini setelah zuhur, baca ini setelah asar, fadilahnya ini, agar menetapkan rezeki, agar menetapkan iman, agar husnul khotimah dan sebagainya. Itu adalah semacam penarik minat bagi kita gitu. Kita itu kalau gak dijanjeni itu kurang tertariknya, sama kayak jangankan itu ya, kita emang sebagai manusia pada umumnya ya memang orang yang sangat butuh dijanjikan sesuatu gitu. Makanya ketika kita mendapatkan amalan, monggo yang masih mau percaya untuk dilaksanakan silahkan, kalau enggak juga enggak masalah gitu. Kita nggak ada perdebatan tentang itu. Nah biasanya saya bilang ke teman-teman HBO, paling gampang dulu itu saya pernah dijajahi Pak D, Yai Nasrullah, ketika saya sebelum lulus aliyah itu yang sekarang udah dipraktikkan teman-teman adalah baca surah Waqiah. Surah Waqiah 3 kali setelah asar. Itu saya ngamalkan bertahun-tahun, Mbak. Jadi buat teman-teman yang kemudian sekarang ikut Jam'iyah Waqiahan, ojo njur ngarepno saulan aku maca Waqiah terus mari asar kok gak sugih-sugih ora gitu. Karena enggak ada namanya doa tanpa ikhtiar tanpa doa ya, pegawe guru tuh. Dalam artian muter. maca Waqiah itu udah bertahun-tahun ya, dari aliyah kelas udah dikasih tahu, oh kalau Waqiah itu fadilahnya memang lebih ke memperlancar rezeki. Kita udah dikasih tahu loh. Ke sana. Nah, itu ada sir tersendiri gitu yang kita suaranya indang. Pon Mbak niki. Iki sih Mbak pernah naruh buri ngambil Jeglong nek arep buri sami tiga. Oh, ya pon lah. Berarti sing buri sing 80 ah? Nggih, biasane ya heeh. Semacamnya pire 70. 70 nggih. Apa nek 75 ora ngono ya? sendiri sebagai awam. Wis tak Jadi potong. buat jenengan yang melihat ini ataupun yang merekam ini, menyebarkan ini, Nggih. saya sampaikan ijazah ini diamalkan dan silakan untuk disebarkan kepada yang lain. Bismillah, kita dari awal jangan takut dulu. Khawatir nggak istiqomah, khawatir nggak bisa aja. Jangan, kekhawatiran itu kadang-kadang yang membuat kita tidak istiqomah gitu loh. Kalau belum bisa baik, jangan berhenti mencoba berbuat baik. Kalau belum bisa istiqomah, jangan berhenti untuk mencoba istiqomah. Lah ora tugas nyenan Pak. Jadi prinsipnya kita Pada bisa saatnya lagi istiqomah itu live di adalah hidayah dan kekuatan maunah dari Allah gitu. Dan Suaranya cara lirik kita dapat kekuatan dan maunah dari Allah itu piye? Ya kita ikhtiar dulu, sak iso. Meskipun sekarang masih belum bisa istiqomah, bismillah wae. Yang penting dicoba dulu. Nanti insya Allah kalau memang Allah kehendaki kita jadi orang yang baik, kalau kita dikasih kekuatan maunah ke sana, insya Allah kita bisa istiqomah gitu, apapun ribetnya urusan kita gitu. Yang bahaya adalah ketika Allah itu nggak berkenan. Apakah bisa kita itu hidup, mati, makan, jalan itu semua atas rahmat Allah gitu loh.
Maka kalau memang kita itu diberikan rahmat oleh Allah, diberikan kasih sayang oleh Allah, salah satunya adalah kasih sayang berupa keistiqomahan dalam ibadah, dan itu harus diupayakan. Nggak iso, oh aku nggak ngamal ke takut ke istiqomah, ya jangan kayak gitu. Usaha dulu gitu loh, usaha dulu, coba aja dulu. Jadi kita nggak tahu apakah kita bisa istiqomah atau enggak kalau nggak kita coba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang biasa Suaranya nyelir teman. dibaca yang lain, misalnya dibaca yang lain misalnya dibaca yang lain misalnya kalau pagi sesuatu yang menurut saya risky banget buat air asyam, karena tidak semua also beruntung memiliki merajai pasar gratisan di Facebook. Kalau kita ngomong marketplace, memang kita belum mainnya di marketplace ya, tapi insya Allah teman-teman sudah mulai banyak yang ke marketplace dan ke Instagram. Beberapa juga sudah main TikTok bisnis untuk bisnis. Nah, alhamdulillah sebagai sebuah komunitas kita memang banyak didukung oleh para masyayikh, kemudian para gawakis nawani yang memang mereka itu paham bahwa dalam semangat berbisnis di halaqah bisnis online itu kita memasukkan nilai-nilai pondokan gitu loh. Jadi kalau dibilang satu-satunya pionir kelas bisnis berbasis pesantren yang online, ya insya Allah ya Habib. Alhamdulillah kami beruntung juga atas pertolongan Allah punya 33 cabang berbagai kota gitu. Dan bicara masalah bisnis, 2020 adalah masa yang Hilang anunya berjalannya. itu adalah masa yang gilang gemilang bagi saya sampaikan ahlan wa sahlan untuk teman-teman yang barangkali mau bergabung berbisnis bersama kami. Silahkan menghubungi kontak admin, silahkan mencoba peruntungan, insya Allah kita akan maju bersama. Dan buat teman-teman yang barangkali punya produk yang sekiranya massal ya, saya garis bawahi bisa massal, banyak variannya dan dikirim. Tidak kewa. Tidak gimana? Kata. Tanpa ada nyetir, maka teman-teman yang lebih mobile dari saya yakin punya peluang lebih besar. Nah mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
intinya 2, baca Waqiah 3 kali setelah sholat asar, kemudian baca wirid latif setelah sholat subuh, dan jangan lupa disambung dengan duhanya. Itu aja cukup. Kenapa? Karena kita nggak perlu amalan banyak-banyak ya, yang penting berusaha untuk istiqomah wis. Dan jangan pernah berpikir bahwa kalau kita ngamalkan kayak gitu kita mendadak sugih. Jangan ya, karena itu sama aja dengan jago lilin atau munggah gunung kawi. Nggak bisa kayak gitu. Orang Nabi Muhammad aja juga perutnya bisa sampai lapar kok, padahal itu bisa Allah sudah jamin seandainya mau minta gunung Uhud dijadikan emas aja udah bisa. Tapi Kanjeng Nabi memang gak masalah kalau waktu itu beliau merasakan lapar dan sebagainya, karena itu adalah bentuk perjuangan. Insya Allah teman-teman semua yang sedang berproses menjadi milioner dermawan, saya doakan semoga digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada tanggungan hutang semoga dimudahkan untuk melunasi, dan yang ada hutang sama orang semoga diberikan kejembaran rezeki dan kesadaran untuk segera membayar. Ini setengah curhat apa gimana? Karena saya yakin ada tipe 2 orang yang punya hutang. Satu, karena dia tidak segera membayar karena memang belum punya. Ada yang sudah punya tapi memang tidak pengen membayar gitu. Semoga dimudahkan untuk menyelesaikan hakul adab kepada orang lain, dan juga yang terutama ini di masa pandemi ini, mohon maaf ya, bukan berarti kalau semalam saya nyetatus Facebook seperti itu bukan berarti saya tidak percaya COVID nih. Minimal nggak percaya COVID itu kata siapa nggak percaya? Saya percaya sekali. Adik saya nakes menangani kasus COVID, dan itu sama sekali nggak berhubungan dengan saya percaya atau nggak percaya. Saya percaya sekali karena saya ngelihat sendiri. Yang saya tekankan adalah bagaimana PR bersama bagi tenaga kesehatan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit wis gitu dok. Bahwa di masyarakat itu terjadi seperti ini loh yang Napa? Napa nih? terjadi di Kumpulan masyarakat. apa? Kejadiannya begini loh. Yang potong. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya ada yang mengatakan kok kayak jenengan nggak percaya COVID gitu. Loh, kata siapa saya nggak percaya? Saya lihat sendiri kok pasien COVID, saya lihat kok. Dan keluarga terdekat saya juga. Dan itu sama sekali bukan yang sesuatu yang main-main. Dan karena nggak main-main itulah saya pengen pemerintah itu serius nanganin gitu loh. Pemerintah serius nggak ngejadiin ini sebagai ladang bisnis lah apalah, atau ada penyelewengan. Itu yang jadi tujuan saya menulis kemarin gitu. Jadi bukan berarti ya buat teman-teman ya, jadi bukan berarti saya tidak mempercayai adanya penyakit ini, bukan, sama sekali nggak kayak gitu. Karena saya tahu sendiri pasiennya, dan adik saya juga adalah dokternya yang tahu sendiri kejadian di lapangan. Saya mendapatkan fakta-fakta itu. Akan tetapi bagaimana caranya kita bersama-sama PR bareng, ini caranya masyarakat ini kembali lagi ke percayaannya kepada rumah sakit. Seperti rumah sakit itu ketika sekarang orang itu pada ngejauhin rumah sakit loh. Itu kenyataan dan fakta di lapangan. Ini yang mau saya sampaikan.
dalam apa yang saya lakukan, bahkan ketika dekem wae di rumah dan kami hanya pergi sesekali. Ini kan sudah berusaha sekali berbulan-bulan kami lakukan, tapi makin kesini kenapa semakin ada gelombang emosi tidak percaya. Nah ini yang mungkin perlu jadi PR kita bersama, dan semoga ini bisa yang duduk bersama dengan saya di sini, kita semua nggak ada yang ngerti apakah kita besok yang sakit atau gimana, tapi semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan saya yakin saya bukan orang yang tidak peduli dengan kesehatan teman-teman dan sebagainya, enggak, tapi justru karena saya peduli dengan garda terdepan di negara kita, para tenaga kesehatan di rumah sakit, mohonlah para politisi untuk tidak menjadikan masyarakat dan tenaga kesehatan itu face to face. Jadi kayak masyarakat itu membenci siapa? Membenci kepada dokter, membenci tenaga kesehatan. Jangan kayak gitu. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dokter nggak pun, kalau memang ini akan ada vaksin dan sebagainya, dibuat transparan. Dan buat teman-teman yang tadi ada yang bertanya, kalau misalnya head gimana? Kalau gini, jadi prinsipnya kalau amalan, kalau sudah jadi wirid, misalnya baca waqiah, udah jadi wirid sampean setiap hari, masih bisa dibaca, asalkan tidak usah dibaca dari mushaf, dihafal sesuaikan hafal, atau disetel dari HP, kemudian sampean ikut untuk membacanya, itu nggak apa-apa, karena sudah istiqomah baca itu sebagai amalan harian, itu nggak masalah, kayak gitu. Oke, terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau saya banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Sekali lagi saya hanya manusia biasa, mohon kalau ada yang benar ya kalau ada yang benar silahkan diikuti, kalau ada yang tidak benar dan tidak sepakat dengan apa yang ada di hati jenengan boleh di skip. Kita punya kebebasan untuk nanti bisa ditulisi ada nama calon pengantinnya di sini. Oke, teman-teman nanti bisa ikutan bisnis ini, insya Allah peluangnya akan luar biasa. Saya yakin bisa. Mumpung belum ada slot yang lain ini, mumpung belum juga masih ready, silakan kalau mau pesan. Ini kerudung bumi ini, bumi nagari. Nah ini udah berhari-hari dipakai, nggak pernah saya setrika, pakai copot gitu, nggak masalah. Nggak masalah, tetap kalau di luar malah kalau di luar kelihatan kicelong kena matahari. Ini nyaman banget, silahkan
daftarnya gimana nih bisnis perak? Daftarnya teman yang ketinggalan, mohon maaf sekali lagi. Cukup sekian nggih. Terima kasih buat semuanya. Saya mau kembali minum susu ini. Ada banyak, satu kulkas full ini dikirimi sama Mbak Huril Ayi. Baik sekali ini. Ini sehat ini, bikin haus hilang dan memperlancar apa itu? Enggak, memperlancar itu kan ke kamar mandi juga kan, kalau model-model apa gitu jelly kayak gitu. Jadi buat yang mulus-mulus nggak bisa keluar pakai susu. Atau kalau habis makan pedas ya pedas harus minumnya susu. Kenapa? Biar nggak sakit perut. Nah, kayak gitu. Oke, lanjut terus nih. Lanjut terus baik. Lanjut terus lah, nggak mari-mari saya nanti. Oke, terima kasih. Silakan yang mau jilbab, yang mau gelang, ada keangel teman baca. Kayak nanasnya lah hilang. Mbok mandap apa sih? Nak munggah-munggah. Kampung, Pak.